Rafael Aluntri Sambodo telah dipecat. Salah satu alasannya adalah tindakannya sebagai perantara yang bisa memicu konflik kepentingan. Tapi KPK pada saat ini baru menyatakan status penyelidikan kepada Rafael. Mengapa alasan pemecatan yang sudah dilontarkan di Kemenkeu tidak langsung disambut oleh KPK? Kita akan bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim Susno Duaji dan pakar TPPU Yenti Garnasih. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Pak Yasin. Bu Yenti dan Pak Susno, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Kami juga sudah mengundang pihak KPK, tapi hingga sampai saat ini pihak KPK menyatakan belum bersedia untuk bergabung. Namun saya akan langsung ke Pak Susno dulu. Pak Susno, dosanya RAT menurut Kemenkeu itu harta tidak didukung bukti kepemilikan, terindikasi hartanya disembunyikan, konflik kepentingan jabatan, dan kemudian tidak menunjukkan integritas dan keteladanan. Pak Susno, menurut Anda apakah pelanggaran-pelanggaran ini sudah bisa dikatakan bahwa RAT melanggar ketentuan pidana? Ini bukan lagi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik, tapi ini sudah merupakan pelanggaran pidana, tindak pidana pencucian uang yang underlying-nya atau kejahatan asalnya adalah korupsi. Korupsi apa? Penyalahgunaan jabatan, dia bertindak sebagai perantara, dia bertindak sebagai maklar, dan lain-lain bisa diungkap. Dalam kasus ini yang kita sayangkan adalah dengan amandemen Undang-Undang PPATK, ini Bu Yenti ikut mengamandemen, ikut merumuskan saya kira, ini KPK, Kejaksaan, Polri pasti sudah menerima laporan transaksi yang mencurigakan dari PPATK. Yang kita sesalkan kenapa sudah sekian tahun tidak ada follow up. Itu satu. Yang kedua kita menyesalkan juga walaupun terlambat tapi bagus gitu. Kementerian Keuangan kok baru tahu irjennya? Jangan-jangan masih banyak Rafael yang lain. Nah kita ini pembayar pajak loh. Termasuk penyiar televisi, pembayar pajak juga karena gaji Anda juga dipotong. Dan Anda membeli misalnya GoFood, GrabFood gitu kan, membeli pisang goreng itu ada komponen pajaknya di situ. Kita jadi males gitu, saudara bayar pajak. Jadi yang jelas dalam peristiwa ini bukan hanya penyalahgunaan jabatan, ini korupsi. Dan ini laporan dari PPATK. Saya ini mantan PPATK. Saya menangani transaksi yang mencurigakan, suspicious transaction. Itu bukti autentik, jejak elektronik. Mestinya sudah ada suara dari Irjen, Inspektur Jenderal dari Kementerian Keuangan bahwa dia diduga keras begitu dan sebagainya. Ini sudah gayung bersambut. Apakah KPK, apakah Kejaksaan, apakah penyidik Bareskrim yang akan memfollow up sebagai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dan juga bisa dicari karena dia bukan penentu di Kementerian Keuangan, dia hanya eselon 3. Untuk menentukan bahwa perusahaan ini bisa pajaknya turun segini, bisa diberi maafkan segini, ada atasannya. Atasannya harus ditindak. Saya ingat dalam kasus Gayus Tambunan, saya yang ngungkap. Kok hanya sampai Gayus Tambunan? Kok hanya sampai saya yang dicopot justru terbalik. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang tidak beres di Kementerian Keuangan. Dan mereka dianggap pahlawan pajak. Bukan, mereka hanya kolektor, ngumpulkan. Nah, akhirnya apa? Wajib-wajib pajak menjadi lesu darah untuk bayar. Kita sudah bayar pajak dengan keringat dan lain-lain, kok kayak ban mobil bocornya di dalam gitu. Nah, ini pelajaran sangat berharga untuk Kementerian Keuangan, untuk Menteri Keuangan, untuk Dirjen Pajak. Saya hakul yakin masih banyak Rafael yang lain di sana. Itu yang harus lebih serius ya. Harus diseriusi. Bu Yanti, Rafael ini bisa kaya karena berperan sebagai perantara, menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara nomini, lalu kemudian memiliki konsultan pajak juga, dia bekerja sama, itu juga masih terus diungkap. Ini caranya bagaimana sih Bu Yenti melakukan peran sebagai perantara bisa memiliki kekayaan lebih dari yang tercatat 56 miliar? Ya tadi itu nampaknya ya ini jadi apa ya, nomini tadi menggunakan nomini kemudian menggunakan jasa konsultan ya, artinya yang bersangkutan itu berhubungan dengan WP wajib pajak ya, kemudian
kan nggak mungkin dia langsung gitu ya. Jadi dia setting juga orangnya, Eh, dia setting juga orang-orangnya agar menghubungi yang bersangkutan tidak langsung kepada yang pada RAT ini, kemungkinan seperti itu. Dan kemudian sudah dibuat bagaimana pajak itu diturunkan, markdown pada umumnya ya. Tadi betul sampaikan bahwa ini banyak hal yang bisa disangkutkan pada pasalnya ya, menyalahgunakan kewenangan, kemudian melawan hukum karena mereka tidak boleh jadi perantara, itu kan nggak boleh ya. Kemudian banyak banyak perbuatan-perbuatan korupsi. Tapi gini, saat ini masuknya bukan dari korupsi, masuknya dari TPPU. Dan harus ingat KPK, PPATK sudah menghentikan sementara transaksi. Transaksinya dihentikan untuk sementara. Penghentian transaksi sementara itu hanya 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari. Jadi hanya 20 hari. Dan bukan memblokir, itu hanya penghentian sementara. Dalam keadaan stay, tidak boleh ada transaksi. Itu saja. Nah, dalam 20 hari ini harus betul-betul digunakan oleh KPK untuk menjadikan yang bersangkutan tersangka, gitu ya. Kalau tidak ya bisa lolos ini dari banknya, dari lembaga keuangannya, lembaga jasa keuangannya. Dimanapun yang dikatakan oleh PPATK tadi sudah dihentikan untuk sementara. Jadi harusnya sinergi lah apa yang bisa dilakukan PPATK dalam rangka membantu TPPU-nya. Dari TPPU masuk, baru nanti akan diketemukan tindak pidana asalnya itu atau tindak pidana awalnya itu setelah persangkaan TPPU. Nanti begitu akan didakwakan, dilimpah ke tahap 2, baru ketemu bahwa kejahatan asalnya adalah dari korupsi lah pada umum. Kemungkinan besar adalah di situ. Bisa jadi lebih dari itu, artinya misalnya yang bersangkutan juga menipu misalnya, ya bisa gitu ya. Atau dari keluarganya. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang sulit ya. Tetapi memang gimana ya mau bilangnya, kita kan tidak boleh mengatakan ya sudahlah daripada tidak, terlambat juga tidak apa-apa. Tapi ini kan tidak boleh seperti ini terus-terusan. Bahkan kita masih mempunyai satu semangat bahwa semua tindak pidana berkaitan dengan kejahatan keuangan, terutama korupsi, itu didahulukan dari perkara-perkara lain. Nah, korupsi sekarang harus menggunakan TPPU. Sekarang yang ada adalah TPPU lebih dahulu. Telusuri, nanti ketemulah kejahatan asalnya. Jadi jangan nanti bagaimana ya, tidak bagaimana. Di dalam masa penyidikan inilah harus diketemukan kejahatan asalnya. Saya dengan Pak Susilo sejak awal 2003, 2002, 2003 sampai 2004 sebelum beliau menjadi Barreskrim itu, ya saya dengan PPATK-nya itu adalah Pak Susilo. Kita ke 24 provinsi pada waktu itu. Jadi memang sudah disampaikan. Jadi bicara TPPU yang masuk dari TPPU nanti ketemunya kejahatan asalnya itu adalah isu lama, isu 20 tahun yang lalu. Jadi kok sepertinya KPK seperti yang menemukan barang baru gitu ya. Ini kan tidak menyemangati kita semua. Betul, kita aja terlambat nggak membayar bunga bank, di SPT itu ketahuan langsung saya ditegur. Padahal itu bukan nggak bayar bunga karena nggak pernah menggunakan KK-nya ya selama pandemi, kita ditegur. Ya bagaimana ya, rakyat kecil ditegur, tapi yang lain kok tidak, yang besar sekali, ini aneh sekali. Ya, semuanya terungkap karena awalnya ada kasus penganiayaan. Lalu kenapa kemudian kalau misalnya memang sudah jelas ada tindakan pidana, kenapa KPK belum juga menangkap ataupun menetapkan RAT sebagai tersangka TPPU? Saya akan coba nanti tanyakan kepada mantan Wakil Ketua KPK Pak Yasin usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Sekali pemirsa, kita belum terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK Pak Yasin. Saya tanya ke Pak Susno saja. Pak Susno, menurut Anda kenapa kemudian KPK belum segera menetapkan RAT ini sebagai tersangka? Kalau misalnya memang buktinya sudah jelas, kasus ini mudah sebetulnya diungkap, kalau menurut Bu Yanti tadi, bagaimana? Kasus ini sangat mudah ya. Ini level polsek saja sudah. Kenapa? Laporan dari PPATK yang namanya suspicious transaksi yang mencurigakan, tinggal lagi disidik dari mana asalnya. Ditanya saja. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, berarti patut diduga itu berasal dari kejahatan. Nah, kejahatannya yang paling jelas terkait dengan jabatan.
Apa itu terkait dengan jabatan? Ia bisa korupsi karena dia menyalahgunakan. Bisa juga dia memalsukan kartu atau SPPT orang dan sebagainya dan sebagainya. Ada puluhan kejahatan yang bisa diungkap. Dan kejahatan di bidang keuangan membuktikannya sangat-sangat gampang. Karena apa? Jejak elektronik itu nggak bisa dihapus. Misalnya saya bertransaksi pada si A, si B, si C, nol di belakang koma saja itu terlacak. Dan mengurutkan itu dari mana, kemudian disalurkan kemana, jelas kena. Nah sekarang kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan asal-usulnya, berarti dia menyembunyikan. Menyembunyikan asal-usul kejahatan, dia sudah terkena tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi tindak pidana pencucian uang itu pokok tindak pidananya yang terungkap duluan dan akan diikuti dengan tindak pidana lain. Bisa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan korupsi. Bisa juga tindak pidana pemalsuan, bisa juga tindak pidana suap. Tindak pidana suap dilakukan oleh pegawai negeri, itu juga korupsi. Jadi ini kejahatan besar sekali. Dan bisa karena itu ada terkait dengan transaksi yang lain, itu ada cara melacaknya. Ini bisa mengungkap Rafael yang lain. Bisa mengungkap ke atasannya. Bahkan sampai yang tertinggi bisa diungkap. Karena itu ada aliran dana. Ya kesel juga kita ini. Saya sebagai petani kalau gini-gini ya males juga metik kopi gitu. Yang gampang gini kok nggak diungkap gitu. Dan sudah lama. Dan tadi Bu Yeti sudah katakan benar. 5 hari kewenangannya menunda transaksi itu. Diperpanjang lagi 15, jadi 20. Ya kalau tidak lari juga uangnya. Kalau sudah lari ya sudah susah gitu. Jadi kita mohon orang yang ngide ini pasti PPATK itu kebiasaannya di dalam membuat laporan transaksi mencurigakan tidak hanya kepada KPK. Pasti ini ada yang ke Baris Krim. Pasti juga ini ada yang Kejaksaan Agung. Timbul pertanyaan, why? Kemana larinya laporan itu? Why? Nggak ada follow up-nya. Ya kesel kita. Baik. Karena untuk gaji mereka ini pajak. Ya, oke. Oke, baik Pak Susno, ini mantan Wakil Ketua KPK M. Yasin sudah bergabung bersama kami. Pak Yasin, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya. Selamat malam Pak Yasin. Ya, selamat malam Pak Susno. Lama nggak ketemu. Lama. Pak Yasin, dari diskusi kita tadi mengatakan bahwa sebetulnya ini kasus yang mudah sekali diungkap dan buktinya sudah cukup jelas sehingga kemudian RAT ini sudah pasti punya dugaan tindakan pencucian uang. Lalu pertanyaannya kenapa kemudian KPK belum juga menangkap RAT? Menurut Anda apakah seharusnya KPK lebih cepat begitu dalam memproses kasus ini sebagai mantan pimpinan KPK, Pak Yasin? Ya, jadi KPK yang sudah dibekali kewenangan yang lebih dari APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain, itu mestinya harus lebih proaktif di dalam merespon isu yang sudah menjadi domain publik ini. Dan harus juga di sisi pencegahannya juga harus memperbaiki sistem yang ada di Kementerian Keuangan. Sama-sama lah artinya itu. Jadi mencari solusi agar ini tidak terulang lagi. Ini kan terulang-ulang lagi ini. Kami dulu masuk di Bea Cukai juga seperti ini. Pegawai itu luar biasa. Jadi mobil yang dipakai, uang yang diterima berupa amplop-amplop yang banyak tersebar di hampir seluruh pegawai itu yang sifatnya itu suap dan gratifikasi itu demikian marahnya. Lalu kok berlanjut sampai sekarang. Ini KPK memang harus segera respon dengan segala caranya lah. Jangan hanya beralasan atas kendala hukum atau kekurangan pengaturan. Saya kira lebih responsif dan lebih aktif untuk menangani kasus ini sehingga yang namanya low certainty di Indonesia ini bisa dilihat oleh banyak pihak. Tidak hanya Indonesia saja, jadi pihak luar negeri itu mengatakan bahwa Indonesia itu serius memberantas korupsi. Sudah EPK-nya rendah 3,4, sekarang turun dari 3,8 ditambah kasus-kasus yang semacam ini. Ini sangat memalukan sebenarnya. Pak Yasin, ini pembenahan dugaan adanya Rafale yang lain itu sudah tercium sejak tahun 2009 bahkan.
Bu Yenti dan Pak Susno tadi mengatakan sudah sempat beberapa kali menyampaikan mengenai adanya banyaknya pejabat Kementerian Keuangan begitu yang juga mencurigakan dalam laporan harta kekayaannya begitu ya. Apakah memang sejak tahun 2009 ketika Pak Yasin masih menjabat, hal-hal semacam ini tidak tercium sebetulnya oleh KPK? Makanya tadi saya katakan sejak tahun 2008 bukan 2009. Kami itu masuk sidak ke Bea Cukai dan kami mengadakan kajian sistem di pajak. Banyak keanehan dan kita memproses juga salah satu oknum pajak yang ada di situ. Jadi kasusnya udah lama, sejak Bu Sri Mulyani sudah ada di situ juga. Kami itu menggeledah tuh setiap meja itu di Bea Cukai itu juga seperti itu. Artinya apa? Sistem ini kalau di pajak masih seperti itu juga, kong kali kong dengan wajib pajaknya, dan itu tidak diperiksa, kecuali hanya sampling saja sedikit, hanya 2% dari total populasi wajib pajak. Ya, bagaimana negara artinya itu enggak banyak utang luar negerinya karena pendapatan dari revenue dari pajaknya itu rendah. Tax ratio terhadap PDB rendah Indonesia itu. Karena apa? Ya permainan para oknum pegawai pajak yang mayoritas kalau menurut saya gitu. Kami pengalaman menggeledah nih, Bung, bukan hanya katanya yang menggeledah di Bea Cukai. Jadi kami dengan komisioner yang lain juga memimpin untuk itu. Sidak sifatnya, sidak aja seperti itu ya. Apalagi yang disembunyikan lebih banyak. Nah, kehidupan yang lifestyle yang hedonisme itu hampir di semua direktorat di pajak di Kementerian Keuangan itu ya. Ini perlu momentum yang untuk mereformasi sistem yang ada di Kementerian Keuangan ini saya kira sangat-sangat harus dilakukan. Baik, saya akan minta penilaian nanti dari Bu Yenti ya. Bu Yenti, sudah ada upaya sejak dulu untuk kemudian mengungkap mengenai kasus ini. Tadi dari Pak Yasin menyampaikan, kalau menurut Anda sendiri berarti ini masalahnya mengenai kemauan saja untuk mengungkap, mendorong RAT ini segera ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian mengungkap Rafael yang lain. Apakah ini memang hanya masalah kemauan saja, Bu Yenti? Iya, saya bukan penegak hukum ya, tapi saya kebetulan juga saya memang akademisi yang mendalami betul tindak pidana pencucian uang. Tadi saya mendengar dari Pak Yasin bahwa pada waktu itu, waktu sidang ada amplop-amplop dan lain sebagainya. Dan ada tindak lanjutnya juga proses hukum. Artinya ini sekarang ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ya ini memang ada dilema bahwa ternyata penegak pajak gitu, penegak hukum untuk kewajiban pajak itu juga mereka melakukan perbuatan-perbuatan korupsi itu mereka kan, karena mereka menerima uang gratifikasi atau suap sehingga wajib-wajib pajak tertentu itu diturunkan atau bahkan berdua itu kong kali kong ya Pak ya, itu kan semua korupsi semua dan itu harus disampaikan. Tapi memang dilematis ketika disampaikan masyarakat tidak percaya lagi pada pejabat-pejabat Kementerian Keuangan berkaitan dengan Ditjen pajaknya. Tetapi kalau dibiarkan jadi begini, nanti saya kira Pak Yasin harus menyampaikan dan Pak Susno berkaitan dengan penangkapan dan pemprosesan karena memang kemarin disampaikan juga oleh Menteri Keuangan ya atau Wamen ya Pak Pras ya bahwa 69 itu adalah sisanya yang belum gitu. Yang sudah berapa? Sudah 69 orang itu yang kemarin yang waktu 500 miliar. Sekarang udah jadi 300 triliun Pak. Bingung lagi berapa sisanya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini yang disampaikan Menko Polhukam ya baguslah menyampaikan, tetapi Bapak Menko Polhukam ketika menyampaikan sesuatu itu ada kewajiban juga untuk kita semua bahwa harus dijelaskan pada masyarakat apa yang namanya 300 triliun yang tidak bisa, itu mutasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sampai sekarang gitu. Dan kenapa dibiarkan? Kenapa ada pembiaran? Dan ini pun kalau tidak ada kasus Mario, kasus penganiayaan berat, ini kan juga belum tentu jadi kasus ya Pak Yasin ya. Dan yang memang saya sesalkan juga KPK ya, KPK rasanya tidak pada tempatnya lah mengatakan seakan-akan betul-betul tidak berdaya gitu kan ya Pak ya, tidak berdaya gitu. Saya waktu itu lo kok mengatakan seperti itu, padahal tahun 2004 itu KPK sudah lengkap dengan LHKPN-nya yang sudah diawali dengan KPKPN ya tahun 1999 itu sudah running dan itu sudah ada bahwa kalau ada LHKPN yang
tidak sesuai dengan profil harus ditindaklanjuti, dan itu kalau ada masalah itu masuknya dari TPPU. Kenapa? Karena TPPU sudah ada sejak 2002 juga, gitu ya. Jadi ini apa yang terjadi, gitu ya? Artinya tidak ditindaklanjuti dan bahkan menyatakan bagaimana bisa masuk dengan TPPU, nanti kami di pengadilan, ya tidak di pengadilan lah. Pembuktian terbaliknya di pengadilan, tetapi mencari buktinya adalah di penyidikan. Nanti ketika sudah limpah ke JPU, ke jaksanya KPK, apalagi satu atap, KPK-nya kan mudah sekali itu. Jadi mestinya lebih mudah dibandingkan kalau ini dari kepolisian, gitu. Jadi mungkin yang langsung menangani 2009-2008 itu mungkin harus menyampaikan kepada media, kepada masyarakat saat ini. Begitu. Yang dari saya juga kaget dengan Pak Yasin tadi. Ya, saya ke Pak Susno. Pak Susno, apa yang harus dilakukan KPK sekarang menurut Anda? Yang harus dilakukan oleh KPK, bukti sudah sangat jelas, yaitu berupa bukti autentik dan itu jejak elektronik. Dengan di situ KPK bisa juga mencari alat bukti yang lain berupa keterangan saksi, diawali dari hasil pemeriksaan Dirjen Kementerian Keuangan, ditambah lagi dengan saksi lain akan berkembang kalau Rafael sudah diperiksa. Siapa saja yang ditangani pajaknya dia, yang semestinya pajaknya misalnya 1 triliun, diturunkan menjadi sekian, dia dapat sekian. Jadi saksinya ada, alat bukti elektronik ada, kemudian keterangan ahli bisa didapat dari ahli perpajakan. Nggak sulit. Dan ini laporan ini udah lama gitu ya. Laporan 2009 atau 2012. Nah, kalau satu Rafael ini yang sudah jelas ini belum bisa mengungkapnya, bagaimana kita mengungkap Rafael yang lain? Sehingga tadi kata Pak Yasin, ya negara kita akan berutang terus gitu, sulit bayar utang karena revenue pajak kita rendah gitu. Nah, kenapa ya gitu terhenti? Saya salut dengan Pak Yasin. Pak Yasin zaman menjadi pimpinan KPK sudah masuk ke Kementerian Keuangan, yaitu ke Dirjen Bea Cukai. Kemudian saya salut juga, mestinya Dirjen itu kayak Pak Yasin ini, beliau pernah jadi Dirjen juga kok. Banyak yang diungkap di kementeriannya. Tapi sekarang adakah Dirjen di kementerian yang mengungkap di dalam telur hasilnya? Pak Yasin mesti jadi guru Dirjen dan Irjen. Waktu beliau jadi Irjen kan di kementerian itu bisa ngungkap kok. Nggak ada ewo-kewonya. Jadi saya berharap, atau kami berharap, rakyat berharap, hasil pemeriksaan daripada Irjen, pemeriksaan internal, itu bisa dijadikan bukti awal untuk dikembangkan menjadi alat bukti, melengkapi alat bukti yang telah dikirim oleh PPATK untuk mentersangkakan dan untuk menahan dan untuk memblokir gitu, memblokir karena pemblokiran tindak pidana pencucian uang prosesnya, prosedurnya tidak sesulit seperti memblokir tindak pidana penipuan yang terkait dengan rekening gitu. Ada jalur pintasnya. Why not ini tidak dilakukan? Oke, saya akan langsung ke Pak Yasin. Pak Yasin, apakah artinya KPK tidak boleh mengeluh kesulitan begitu dalam mengusut RAT ini? Nah, dengan segala caranya harus tidak mengeluh. KPK itu disenjatai lengkap, kalau hanya alasan bukan penyelenggara negara itu tidak betul itu. Jadi bisa saja penyelidikan itu dilakukan oleh KPK setelah lengkap serahkan ke APH lain juga bisa itu. Dan bukan kali pertama itu mengajak. Jadi kami ya memproses hukum yang pegawai lokal, artinya pegawai internal KPK yang melakukan financial fraud, sedangkan dia bukan penyelenggara negara dan bukan bendahara, itu juga diproses hukum. Setelah lengkap, serahkan ke kepolisian. Jadi itu. Jadi proses hukum itu dengan segala kemungkinan dan segala cara agar yang berbuat pidana itu yang memang betul-betul dipidanakan. Jangan dibiarkan dengan alasan sulit, kekurangan pengaturan hukum, misalnya dia bukan penyelenggara negara, misalnya. Sesuai dengan Undang-Undang 28 ya. Tempuh dengan cara lain yang sudah pernah dilakukan oleh KPK. Jadi orang-orang internal yang bukan termasuk penyelidik, bukan termasuk bendahara, tapi juga bisa diproses hukum. Nah, mitra KPK kan kepolisian dan kejaksaan. Bisa saja lengkap, dua alat bukti cukup ada di KPK, serahkan ke APH lain, selesai itu. Iya Pak Susno.
Iya, Baik. betul sekali. Oke, kita Iya, akan tunggu nanti gampang gerakan ya, Pak. cepat dari KPK ya. Mohon maaf, waktu Ya. kita sudah habis. Terima kasih Ya. Pak Yasin, terima kasih Pak Susno dan Terima Bu Yenti kasih. telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.